Hai Potatoers, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sekarang kita lihat yuk energi cek antara kau dan dia, dan kita lihat apa yang harus kau lakukan. Kita akan lihat apa energi cek antara kau dan dia, dan apa yang harus kau lakukan. Bagaimana perasaan seseorang ini kepadamu? Kamu coba masukin dulu namanya di sini. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana energinya, ya. 10 detik dari sekarang. Oke. New Vitality, Manifest, dan Heal. Aku lebih melihatnya kalian itu sekarang lagi kayak butuh healing ya, karena memang ada energi yang sangat besar yang termanifestasi, tetapi mungkin ada hambatannya. Jadi aku bilang di sini energinya itu healing antara kamu sama dia, ya. Aku bisa lebih merincikan maksudnya apa. Energi kalian itu lagi sama-sama keras, intinya gitu ya. Ada barusan emosi amarah yang baru, dan sekarang ini memang kayak kalian tuh butuh untuk healing, kalian butuh untuk merasakan. Mungkin kalian butuh diem dulu, kayak gitu ya. Kita akan lihat energi dia seperti apa ke kamu saat ini. Kalau kamu merasakan dia dingin, merasakan dia tidak peduli, itu wajar. Kita lihat dulu. Four of Wands dan ada kartu Seven of Wands. Tuh. Yang aku bisa lihat di sini adalah Four of Wands itu lebih kepada kayak gimana ya, dia memang masih terkoneksi sama kamu, tetapi energinya dia itu mungkin lagi kayak emosi yang ditahan, marah sendiri, sehingga dia butuh waktu untuk menyendiri. Bagaimana dengan kamu? Kamu di sini sebetulnya energinya itu lagi drop, teman-teman. Kamu tuh butuh waktu untuk sendiri dan mencoba untuk apa ya, buat happy dirimu sendiri. Jadi kamu nggak usah terlalu kayak mikirin apa ya, hal-hal yang nggak penting gitu loh. Kamu tuh butuh istirahat, dia juga butuh istirahat. Karena saya melihat di sini dia lagi emosi, dan kamu nggak usah terlalu kayak ngeladenin dia gimana ke kamu, tapi kamu harus istirahat seperti itu. Kemudian di sini aku liatin lagi. Oke. Kamu sepertinya lagi ada kayak masalah yang berhubungan dengan keuangan. Kamu merasakan ketidakadilan, kamu merasakan kesedihan, kamu merasa kayak sudah terlalu apa ya, sudah terlalu memberikan energi yang terbaik, sudah all out, tetapi hasilnya itu kayak gak bagus. Kamu lagi menghadapi masa buruk. Sementara dia di sini, ya, dia punya banyak keinginan yang juga sebetulnya sama aja kayak kamu. Dia punya keinginan, tapi keinginan itu sepertinya tidak terrealisasi. Jadi dia ada rasa sumpek, apalagi kamu. Nah, jadi energinya di sini ya saling keras, saling apa ya, saling fokus sama masalahnya masing-masing. Itu lagi nggak ketemu lah kamu sama dia. Ini yang aku lihat ya. Padahal sebetulnya memang teman-teman, aku melihat ada cinta di situ, masih ada rasa yang pengen bersama. Kamu masih merasakan kehadiran dia di samping kamu, dan dia juga masih merasa kamu ya sama. Cuman kayak gini, kadang-kadang kan kayak kita ngejalanin dengan pasangan kita, kalau kita lagi bad mood maupun dia kayak ngejalanin setengah hati.
Walaupun memang ada ikatan cinta tuh masih sama, masih nggak berubah. Tetapi sikapnya ini yang mungkin entah kamu salah paham terus sama dia, atau dianya di sini yang apa ya, merasa harus menenangkan diri dulu, sehingga dia nggak mau terlalu banyak koneksi sama kamu, atau nggak mau terlalu banyak berinteraksi. Harus bagaimanakah ya di hubungan yang berat ini? Harus bagaimanakah di hubungan yang berat ini? Kita akan buka 5 kartu. Ada kartu Ten of Coins, ada kartu Ace of Coins, ada kartu Wheel of Fortune, Two of Cups, dan ada kartu Seven of Coins. Apa yang harus dilakukan ya? Fase pertama adalah menerima. Sebetulnya kamu harus meyakinkan ya bahwa hubungan kamu sama dia itu nggak ada masalah, dan memang nggak ada masalah gitu loh. Kamu di sini apa ya? Yang kedua, bagaimana kondisi kamu sama dia? Yang harus kamu lakukan adalah keyakinan bahwa fase ini akan berubah. Ya, kesulitan atau masalah atau problem yang kalian hadapi akan berubah. Dan di sini, ketika memang sudah ada terjadi perubahan, kamu harus yakinkan bahwa cinta kalian nanti akan bersatu seiring dengan berjalannya waktu. Dan di sini kartu Seven of Coins ya, itu lebih tepatnya kayak ada kalanya nanti dimana kalian itu sama-sama kayak bisa menyatukan energi dan baru memikirkan masa depannya seperti apa. Karena kalau yang saya lihat di sini ya teman-teman, untuk memikirkan jangka panjang dengan orang ini sepertinya kalian itu harus ada masalah yang harus diselesaikan dulu. Dan aku nggak tahu apakah ini terkait dengan materi, terkait dengan keinginan. Ya, mungkin kamu merasa stagnan sekarang ini dengan penghasilan kamu, dia pun juga begitu. Jadi energi yang memang kamu keluarkan sebetulnya nggak sama-sama baik sekarang ini. Ya, itulah. Ya, cinta itu membahagiakan pasangan dengan apa? Dengan uang. Mungkin dia nggak bisa kasih itu ke kamu, dan kamu juga sekarang lagi ada money problem, bisa jadi. Contohnya seperti itu ya. Kita akan buka 9 kartu. Kita akan baca secara detail lagi apa kemungkinan yang terjadi. Oke? Bagaimana ke depannya? Oke. Ini bicara mengenai rasa sensitif ya. Aku lihatnya nih pasti akan ada sensitif, sedih ya, perasaan seperti itu tuh pasti ada. Kemudian kita lihat di sini ada kartu child, ada kartu ring, dan ada kartu garden. Saya melihat ya, kondisi ini terjadi dikarenakan memang ada inner child yang sedang terganggu, atau aku bisa bilang sih kalian itu apa ya, kayak menyerap satu energi di mana kalian itu memang ibaratnya mungkin ada yang kayak lagi jauh-jauhan atau gimana, karena saya ngelihatnya harusnya memang harus ada pertemuan sih gitu loh. Jadi apa yang menjadi unek-unek kamu atau ide kadang-kadang itu tidak tersampaikan dengan baik ke dia ya, karena mungkin banyaknya cekcok, banyaknya jarak ya, besarnya jarak antara kamu sama dia. Terus aku lihat ini ada kartu Fish, Heart, dan Rider. Masalahnya memang masalah materi sih teman-teman. Masalah kehidupan, masalah materi yang berhubungan dengan finansial. Ya, itu menjadi satu sumber masalah. Sehingga apa? Adanya sebuah kebingungan. Ketika kalian pengen melakukan ini itu, terhambat dengan finansial, jadinya nggak jadi. Banyak rencana yang gagal. Dan yang aku lihat di sini, banyaknya sebuah kebingungan ini itu bisa bisa tercetus kata kita vakum dulu.
gitu ya. Aku melihatnya nih tekanan finansial sih, pasti. Karena kamu di sini tuh punya masalah yang sama dengan orang itu. Percayalah ya teman-teman, sebetulnya tema besarnya adalah nanti ada kala dan ada sebuah kabar bahwa finansial kamu itu ada kabar mengenai finansial kamu yang akan membaik. Intinya tunggu itu aja. Tapi selama itu ya kalian akan banyak sekali kayak perbedaan-perbedaan, bahkan ya kayak tercetus kata putus, pengen sendiri, pengen udahan. Semua ini karena himpitan finansial. Pertama, modalnya, uangnya, sehingga nggak bisa maju. Entah dia yang nggak bisa datang ke kamu, atau kamu di sini yang nggak bisa ke dia karena ada hambatan itu. Berat ya? Aku tahu berat. Cuman sudahlah. Sekarang aku akan pikirkan obatnya dulu ya. Obatnya buat kamu gimana, harus gimana, bagaimana reaksi yang baik untuk kamu dan dia. Jadi kamu bagaimana sikapnya ke dia nanti. Obatnya ke kamu adalah dengarkan sinyal sekitar dan belajarlah. Kamu jauhin diri dulu deh dari dia kalau bisa. Sekali-kali kamu yang ngilang gak masalah kan. Kamu harus sendiri dulu, intinya tenang dulu, dengarkan dan belajar dari banyak sinyal. Kalau kamu sendiri dulu, tiba-tiba kamu kayak gak hubungin dia dulu, atau mungkin kamu menjauh dulu, apa yang kamu rasakan? Belajar dari situ. Bagaimana koneksi kamu sama dia? Cobalah untuk stabil, tetapi tidak usah terlalu ketergantungan dengan orang ini. Kamu kan lagi ada masalah sendiri, dia lagi ada masalah sendiri. Jadinya, ya kamu ngilang nggak ada ininya sih, nggak ada rugi-ruginya buat kamu. Biarin dia yang kecarian kamu dulu. Mungkin kamu bisa aja ngilang 5 hari dulu, 3 hari dulu, nggak apa-apa. Lakuin itu, fokus dengan apa yang mau kamu capai. Kalau feeling kamu udah baik dan memang kamu udah gak ngerasa sakit kepala, kamu udah siap ngomong dan lain-lain, coba untuk ini ya, coba untuk pelan-pelan memahami keadaan dan banyak dengarkan pendapat, banyak dengarkan ilmu-ilmu tentang spiritual, tentang kesabaran yang kamu dapat di internet atau manapun. Belajar dari situlah. Menyendiri dulu untuk belajar sesuatu. Ya kadang memang kita tidak bisa meng-create atau menjadikan sesuatu itu menjadi kehendak kita, teman-teman. Tetapi kan energi yang buruk ini nggak bisa terus kau bawa. Jadi aku bilang hilang dulu 3-5 hari lah. Nanti kalau misalnya udah baikan, kamu siap hadepin dia, kamu siap nggak mood lagi, nggak bad mood lagi, baru. Kalau nggak ya kalian akan terus salah paham. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, ada kata-kata yang salah juga akan jadi sensitif buat kamu. Jadi kamu harus obati dirimu dulu ya, harus sabar dulu, harus merenung dulu. Dan gak usah merasa ketergantungan dengan seseorang. Itu aja intinya. Mungkin nasihat ini berlaku jika kamu mungkin ya, karena energinya kenceng. Ini mungkin kita ambil percontohan dari nama-nama ini. Ini energi-energi orang yang aku ambil. Kalau misalnya memang ini resonate buat kamu, ikutin. Kamu istirahat dulu, kamu sendiri dulu, hilangin kecurigaan, hilangin kebetean kamu, lepasin dulu semuanya. Itu aja pesan aku. Karena kenapa? Ketika kamu kembali dari masa bertapa kamu, masa hilang itu ya, kamu akan jadi orang yang baru.
ya, ibaratnya reset dulu lah, reset energi dulu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you when I see you, I love you, bye bye.